Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita baca berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hari ini siapa yang nggak masuk? Dia. Oke. Sebelum kita mulai nih, biar kita tetap semangat, Ibu punya SPG. Nah, SPG-nya ini Ibu contohin dulu ya. Jadi gini, lagunya itu bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Bisa dimengerti? Bisa. Coba, Ibu mau kalian berdiri dulu. Udah siap? Siap. Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum mulai nih, Ibu mau tanya. Kemarin masih ingat nggak kita belajar apa aja? Tokoh-tokoh Islam. Masih ingat nggak? Masih. Pintar, masih ingat ya? Kita belajar tentang apa, anak-anak? Tokoh Islam pada masa modern. Pintar, masih ingat ya? Coba Ibu mau tanya, siapa saja sih tokoh-tokoh Islam pada masa modern itu? Coba sebutin satu, siapa? Rashid Ridho. Pintar. 2, Muhammad Iqbal. Betul. 3, Kiai Ahmad Dahlan. Pintar. Terus yang keempat? Kiai Haji Hasyari. Pintar. Masih ingat semua ya, tepuk tangan untuk kita. Oke. Buat lihat pemahaman materi kalian kemarin, Ibu mau tanya-tanya ya. Nanti Ibu tunjuk siapa yang harus jawab. Oke, bisa? Bisa. Insya Allah. Coba, Mbak Intan, sebutkan pokok pemikiran dari Rashid Ridho, Mbak, apa aja? Umat Islam mundur karena berpaling dari ajaran sejati. Betul. Terus apa lagi? Harus meninggalkan sikap fatalisme dan bersikap dinamis. Pintar. Lanjut, apa lagi? Ilmu modern sejalan dengan ilmu Islam dan perlu dipelajari. Betul. Yang lain masih ingat kan? Masya Allah. Ibu tunjuk lagi ya. Yang kedua nih, coba Mbak Salma. Apa pokok pemikiran dari Muhammad Iqbal, Mbak? Coba sebutin. Yang pertama, membantu peradaban seimbang antara rasionalitas barat dan spiritualitas timur. Pintar. Terus apa lagi? Ijtihad harus terus dilakukan agar Islam sesuai perkembangan zaman. Betul. Terus umat Islam perlu berpikir dinamis, kritis, dan kreatif. Oke, betul. Masih ingat juga. Terus nih yang ketiga, coba Mbak Ana. Pokok pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbak, apa aja? Menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Oke, Yang terus. kedua, materi mencakup akhlak, pengembangan diri, dan sosial kemasyarakatan. Betul. Terus apa lagi? Yang ketiga, memadukan sistem pesantren dengan sekolah umum bernuansa Islami. Pintar. Oke, yang terakhir nih. Coba Mbak Cinta.
Sebutkan pokok pemikiran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tasawuf menekankan kebaikan akhlak sesuai ajaran Islam. Dan Mencetuskan resolusi jihad 22 Oktober 45 untuk mempertahankan kemerdekaan. Mengajak umat Islam menjaga persatuan, keadilan dan musyawarah. Oke, pintar. Semua masih ingat ya? Masih. Ini kalian masih ingat semua. Nah, jadi karena kalian kan masih ingat materi kemarin, terus buat kita memantapkan pemahaman kita terhadap materi tokoh-tokoh Islam pada masa modern, Ibu mau ngajakin kalian buat main namanya game quiz team. Tepuk tangannya mana? Oke. Jadi game quiz team ini nanti kalian Ibu bentuk menjadi 3 kelompok. Kemudian satu kelompoknya Ibu kasih kertas ini. Habis itu nanti kalian kan udah ngumpul satu kelompok nih. Nanti satu persatu gantian, berkelompok gantian itu ambil soal di sini. Soalnya ini kan ada poinnya. Kalian harus ngumpulin 100 poin. Satu kelompok 100 poin ya. Nah, nanti kalau udah dapet ditempel ke sini, jawabannya ditulis di bawahnya. Gitu. Terus habis itu kalau udah kumpul 100 poin, bisa maju perwakilan untuk membacakan soal dan jawaban. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Jadi nanti majunya satu-satu ya, gantian. Misal perwakilan nih kelompok ini satu terus maju bertiga, terus habis itu nanti kalau udah balik boleh kelompok yang lain anggota yang lain itu mengambil lagi soalnya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, langsung aja ya Ibu bagi kelompoknya. Iya. Ini kelompok 1 ya, ini yang belakang kelompok 2 sama ini kelompok 3. Oke, makasih. Nanti jangan lupa ditempel ya, anak-anak. Oke. Udah siap semuanya? Siap. Jangan lupa disiapin pulpennya. Ditulisin nama kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3. Oke? Oke. Oke, kita mulai ya. Permainannya. Coba siapa yang mau perwakilan? Berdiri dulu perwakilannya mau maju. Berdiri dulu. Oke, Ibu hitung ya, jangan sampai 3. Terserah. Nanti tapi harus ini lo jualan jubah selawe. pokoknya ambil. Ya jangan sampai ini ya. Ini dilepas ini. Tapi jangan sampai Suwean lepas ya. Kenapa? Sampai gini lah. Oke? Ini satu anak berarti ambil 1 ya? Ya. Oke. Nanti pokoknya enggak ini ya. Kalau udah kumpul 100 sudah. Oke, 1, 2, 3. Harus 100 pas ya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih satu aja. Oke, ditempel. Langsung ambil boleh gantian tapi orangnya ya. Oh langsung ambil boleh gantian ya tapi. ini belok nih. Sing poin akan sih. Itu mana anak Kok sih diburi? Akhirnya aku baik. Udah kok. Semua di sini. Ayo. Ada 100 ya. Ya, 100 pas. Kalau bisa 100 pas, ayo. Kayaknya jubah. Oke, sampulnya ada berapa? Gimana? Udah? Pasti bolos dong. Gak apa-apa, udah sedapatnya aja. Ini kelompok ini dapat berapa ini kalinya? 100. Curang bu itu curang. Jarangnya cuma tuh ya bu. Kayak jeli. Itu wino lah. Sing 10 ijol 15 ijol nyampe 1 selimo ya dilemu. Jongor. Boleh dong. Yang kilo 15. Jualan 20. Oh iya, 15 ijol 20. Bisa? Agar peserta didik
Pas 35 itu kali. 35. Kalau nggak muat bisa dibaliknya ya kertasnya. Ini mas buka gambar dari Ya kelompok ini udah sama mana? Ini itu lama. Mas butuh karet yang ngoyok-ngoyokan loh. Bel tadi bel. Karena umat Islam Sudah? Sudah. Kelompok dua udah nih. Ayo yang lain. Bisa perwakilan maju ke depan ya kelompok dua. Sudah bisa maju ke depan kelompok dua. Ya, baca aja yuk. soal yang pertama, bagaimana model pendidikan yang dikembangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Ya, Yaitu memadukan sistem pesantren dengan sekolah umum bernuansa Islami. terus Terus yang kedua, mengapa menurut Ahmad Dahlan pendidikan harus menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme? ya. Jawabannya, agar peserta didik mau berjuang demi kemajuan bangsa. Oke, terus. Selanjutnya, menurut Rashid Ridho, apa solusi agar umat Islam dapat bangkit dari keterpurukan? Jawabannya, kembali kepada ajaran Rasulullah dan para sahabat. Selanjutnya, Rashid Ridho menolak paham fatalisme. Apa alasannya? Alasannya karena Islam mengajarkan umatnya agar bersikap dinamis dan berusaha. Yang terakhir, apa penyebab utama kemunduran umat Islam menurut Rashid Ridho? Karena umat Islam berpaling dari ajaran Islam yang sejati. Betul, jawabannya betul semua. Berarti dapat 100 poin ya. Selamat untuk kelompok 2. Yuk, kelompok 1. Soal pertama, apa tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari? Oke, Itu membentuk karakter yang baik, berilmu dan mampu mengamalkan ajaran Islam. betul. Terus menurut Rashid Ridho, bagaimana hubungan antara ilmu pengetahuan modern dalam Islam, yaitu tidak bertentangan. Betul. Terus apa yang dimaksud dengan pintu ijtihad menurut Muhammad Iqbal, yaitu pintu untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Betul. Terus Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan ilmu agama dan umum di Madrasah Muhammadiyah. Apa tujuannya? Yaitu agar peserta didik menjadi manusia yang seimbang. Betul. Lalu menurut Iqbal, bagaimana ciri umat Islam yang bangkit dari tidur panjang, yaitu berpikir dinamis, kritis, dan kreatif. Betul, jawabannya betul semua. Jadi dapat berapa poin nih kelompok 1? 100. 100. Yuk, kelompok 3 terakhir. Sama. Apa cita-cita utama Muhammad Iqbal dalam membangun peradaban baru, yaitu memadukan rasionalitas dan spiritualitas. Yang dua, apa tujuan tasawuf menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu memperbaiki perilaku dan akhlak umat Islam sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, apa tujuan utama resolusi jihad yang dicetuskan Kiai Hashim Asy'ari, yaitu mengajak umat Islam yang untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Betul. Yang keempat, menurut Iqbal, apa fungsi Al-Quran dalam membangun peradaban baru, yaitu sebagai dasar kehidupan yang progresif dan menegakkan amal serta kreativitas. Betul. Yang terakhir, siapakah tokoh Islam yang mencetuskan resolusi jihad pada 22 Oktober 1945, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Betul, betul semua jawabannya. Berarti dapat berapa poin nih? Kelompok 3? 100. Kita pinter banget. Masya Allah ya, kelas ini kalian kompak, terus pada akhir semua, terus ingat semua lagi materinya keren. Albert Einstein. Akhirnya 160. Jadi, karena tadi kan udah belajar tuh tentang pokok pemikiran setiap tokoh Islam pada masa modern.
Jadi kalian udah paham ya sampai sini? Paham. Jadi kita tuh bisa meneladani hal-hal baik dari tokoh-tokoh Islam pada masa modern yang kita pelajari kemarin. Yang pertama itu kita bisa belajar untuk berpikir kritis, kreatif, dan terbuka terhadap pembaruan. Terus yang kedua, kita itu harus mencintai ilmu, pendidikan, dan peduli terhadap sesama. Terus yang terakhir, kita itu harus mencontoh akhlak mulia dari para tokoh-tokoh muslim pada masa modern yang berjiwa berjuang dan cinta tanah air. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Sudah, Sa. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik. Kalau gitu sampai sini saja pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Amin. Dan jangan lupa tetap dipelajari ya materi-materinya. Oke, siap. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.